Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Pak Said, Mas Bastian, Ma'ruf serta para fasilitator yang saya hormati. Jadi sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang tak terhingga untuk kita, anugerah iman, kesehatan, dan juga akal yang kita miliki yang diajarkan Tuhan dengan gratis. Saya atas nama PP Muhammadiyah menyambut dengan penuh apresiasi atas inisiatif Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang dikomandangi oleh Dr. Saiful Lili atas acara ini yang diberi nama cukup keren, Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat. Setelah sebelumnya dan juga masih berlanjut, MPM juga menyelenggarakan sekolah aparatur desa. Sekolah memang tidak selalu harus dalam bentuk sistem yang sophisticated, ya, dalam bentuk bangunan dengan seluruh perangkat sistemnya. Bisa juga sekolah menjadi sebuah wahana pergumulan pemikiran dan aksi untuk melakukan pencerahan. Dalam tradisi Islam misalkan yang disebut al-madrasah atau madrasah itu juga tidak selalu dalam bentuk school atau sekolah dalam arti yang sofistikated tadi. Kita kenal misalkan yang disebut dengan al-madrasatul rahim wal madrasatul asar. Itu sebuah genre pemikiran awal Islam di mana dari situlah lahir berbagai macam ragam pemikiran dalam tradisi Islam klasik yang disebut dengan madrasah ar-ra'yu. Itu madrasah atau madhab pemikiran yang lebih mengedepankan pada ijtihad, pada elaborasi akal pemikiran untuk memperkaya hukum Islam. Berpusat di Kufah. Kufah itu satu kota di Irak, tidak jauh sebenarnya dari Baghdad. Di situ ada makam Imam Abu Hanifah. Mungkin yang belajar Islamic Studies pernah kenal, sangat kenal dengan nama ini. Salah satu dari 4 imam madhab. Disitulah dimakamkan Imam Abu Hanifah di kota Kufah. Biarpun kalau kita ke sana itu masih banyak orang datang hanya untuk cari berkah, tidak cari referensi keilmuannya yang luar biasa. Imam Abu Hanifah adalah tokoh pemikiran ra'yu, pemikiran keislaman yang mengedepankan ijtihad. Itu luar biasa, ya. Sampai dia pernah mengatakan tapi ya ini untuk ini aja, untuk intellectual exercise. Dia mengatakan lau adarab Rasulullah wa adarabani la ta'fatin min ra'yi. Jadi seandainya aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasul bertemu denganku, mesti Rasul akan memakai pendapatku. Luar biasa itu. Artinya kalau sekarang mungkin itu dikira
Cuman itu kan bagaimana seorang pemikir itu punya perspektif berpikir. Cuman sekarang ini kan sering sempit pikirannya. Itu balaghah yang sangat tinggi. Balaghah itu apa? Logika berpikir. Jadi bukan merendahkan Nabi, tapi betapa dia ingin meyakinkan orang bahwa ijtihad dia itu disetujui Rasul atau tidak menyimpang dari asalnya Rasul, dari sunnahnya Rasul gitu loh. Jadi cuman pakai balaghah ya, pakai logika berbahasa yang tingkat tinggi. Tapi kita ini sekarang untuk pakai bahasa yang ya napas pendek. Itu pusat, maka Baghdad itu menjadi pusat peradaban yang dari itulah kemudian sejak era kejayaan Islam berkembang ya. Masuk ke Tunis, ke mana nyebrang ke Spanyol Selatan itu sampai ke Andalusia, kemudian masuk ke Turki dan Turki ke Balkan, ke Rumania dan seterusnya. Yang kedua yang disebut Madrasatul Azhar yang berpusat di Hijaz itu Saudi sekarang, wilayah Saudi. Itu lebih mengedepankan pada apa yang disebut dengan pemikiran-pemikiran lateral atau literal ya. Jadi yang serba hadisi ya. Inilah yang kemudian nanti melahirkan generasi yang kalau membaca atau pemikiran keislaman itu serba teks gitu ya. Yang tadi serba konteks dan pemikiran, ini serba teks gitu ya. Ini maka kalau sekarang terjadi banyak ragam pemikiran ya dari situlah, karena madrasah inilah tempat olah pemikiran itu dalam tradisi Islam. Kalau dalam tradisi akademik juga apa yang disebut dengan sekolah itu tidak selalu sistem sekolah. Kalau Anda yang pernah belajar ilmu, yang sekarang belajar ilmu sosial misalkan, kita mengenal apa yang disebut dengan Frankfurt School ya, sekolah Frankfurt. Sekolah Frankfurt itu satu madhab pemikiran keilmuan yang dulu awalnya dari Humboldt University di Berlin. Itu universitasnya Karl Marx. Saya pernah mampir ketika ke Berlin tahun berapa itu. Universitasnya ya klasik gitu ya. Disitulah Karl Marx dan Engels belajar tentang berbagai hal dan menyebarkan pemikirannya. Dan dari situ pula lahir sekolah Frankfurt. Sekolah Frankfurt itu satu aliran pemikiran di mana mereka mengkritik teori-teori ilmu sosial yang serba positivistik. Nah, yang positivistik itu kan selalu kalau penelitian kuantitatif itu pengaruh ini terhadap ini, dan biasanya dia menggunakan ilmunya pasai itu, statistik gitu. Jadi untuk membaca realitas sosial menggunakan ilmu statistik. Kalau tidak pengaruh ini terhadap ini itu dianggap tidak ilmiah gitu. Nah, sekolah Frankfurt itu membongkar positivisme. Maka nanti berkembang sampai lahirlah tokoh-tokoh yang kita kenal seperti Adorno misalkan, Horkheimer, kemudian yang paling populer siapa? Habermas gitu ya. Nah, yang nanti ada kaitannya dengan sekolah kader dan sekolah pemberdayaan itu justru dari sekolah Frankfurt itulah sebenarnya lahir apa yang disebut dengan teori emansipatoris. Ya. Teori emansipatoris itu bahwa ilmu itu selain harus keluar dibebaskan dari positivisme, itu juga harus membumi. Ilmu itu harus membumi. Ilmu itu tidak boleh menara gading. Ilmu itu tidak boleh menara gading. Dari situlah lahir teori-teori pemberdayaan, teori emansipatoris yang basisnya pada neo-marxisme sebenarnya. Nah, sekolah kampus ini yang menyebarkan dua ilmu itu.
Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu bahwa tahun akademikus itu hanya berdebat soal-soal filsafat, soal-soal keilmuan, tetapi dia tidak bisa mencerahkan masyarakat. Maka dari situlah lahir konsep pencerahan, bahwa ilmu itu harus membebaskan masyarakat dari keterbelengguan. Kalau dalam teorinya Kantian itu, filsafat Kantian, kalau yang belajar ilmu filsafat itu disebut dengan sapere aude. Jadi ilmu itu harus membebaskan manusia dari ketidakakilbalikan. Nah, ketidakakilbalikan itu ketika manusia itu tidak cerah alam pikirannya, kira-kira begitu, dibelenggu oleh berbagai macam norma yang kemudian tidak bisa membebaskan dirinya dari kehidupan yang serba membelenggu tadi. Karena itu tidak harus selalu bahwa sekolah itu dalam bentuk sistem yang sofistikated tadi, dan yang paling penting adalah kita belajar, kita melakukan diskursus gitu ya, wacana berbagai pemikiran, tapi lebih dari itu bahwa pemikiran itu harus membumi untuk membebaskan manusia dari berbagai macam keterbelengguan. Nah, sekarang bagaimana pentingnya atau apa sih urgensi dari sekolah pemberdayaan masyarakat ini? Pertama, dalam konteks Islam sesungguhnya di samping dimensi yang lain itu memiliki dimensi pemberdayaan. Ini secara teologis ya. Islam itu punya dimensi pemberdayaan, dan pemberdayaan dalam Islam itu pusatnya tauhid. Nah, kalau kata Pak Amin Rais, tauhid sosial. Tauhid sosial itu tauhid sebagai sentral nilai yang dengan tauhid itu lalu agama atau Islam itu menjadi the religion of justice, menjadi agama keadilan, agama untuk menegakkan keadilan. Ini bukan partai, agama untuk menegakkan keadilan di negara. Ini benar-benar adil ini kalau ini. Agama untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau ada orang masih banyak yang miskin, sementara lebih banyak yang kaya, dan yang miskin itu tidak memperoleh keadilan, nah itu kira-kira. Maka Islam itu, tauhid itu belum diyakini betul, belum dihayati betul oleh orang Islam. Orang yang bertauhid itu harus membebaskan kaum du'afa mustadafin dari kedu'afaan dan kemustadafinan. Jadi ini posisi teologis keislaman kita. Bahkan kalau Anda baca Asghar Ali, misalkan Asghar Ali, dia mengatakan bahwa tauhid itu akan melahirkan sifat egalitarian di dalam diri orang. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang paling berkuasa, yang dengan kesombongan dan kekuasaannya kita berbuat tiran. Nah, itu orang bertauhid tidak boleh tiran, termasuk tiran atas nama agama, merasa paling suci, merasa paling benar, lalu bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap salah. Harus berlaku dakwah. Nah, gitu. Jadi maka dakwah itu bersifat demokratik. Dakwah tidak monolitik. Kata da'a itu dari akar katanya dakwah itu 3 artinya: memanggil, mengajak, dan menjamu. 3 kata ini sangat demokratik. Jadi kalau di belakang hari ada banyak orang yang berdakwah dengan cara memaksa, monolitik, sewenang-wenang, selain bertentangan dengan prinsip tauhid, bertentangan juga dengan prinsip dakwah. Jadi
ini satu pandangan teologis tentang agama harus bisa memberdayakan orang yang tidak berdaya dan tidak boleh memperdayakan orang. Bahasa yang lebih keras lagi ya menindas orang. Dalam apapun, dalam politik, dalam ekonomi, dalam budaya, di dunia akademik, tidak boleh terjadi apa yang disebut dengan penindasan dan pemberdayaan orang. Ini prinsip Islam kita. Bahkan tauhid itu kan dimensinya hablum minallah, itu selalu punya dimensi fungsional, hablum minannas. Maka di Al-Quran kan disebutkan doa fasad duribat alaihim dillah aina masutifu illa bihadli minallah wa adli minannas. Jadi kehidupan itu akan hancur apabila hablum minallah itu lepas dari hablum minannas dan sebaliknya. Inilah bedanya sistem Islam dengan sistem yang bukan Islam. Barat itu hanya hablum minannas, basicnya adalah humanisme. Memang maju, tetapi ada sesuatu yang hilang, yakni hablum minallah. Nah, Islam itu dua-duanya. Tidak boleh Islam itu juga menjadi agama yang teosentrisme, kayak gereja di Vatikan gitu, serba teosentrisme kan, sehingga Paus itu menjadi ya sama dengan Nabi ya. Kalau kita sistemnya tidak seperti itu. Ada egalitarianisme, tapi juga tidak boleh hanya humanistik, harus ada dimensi ilahiyah. Ya kayak kita sholat itu kan, sholat itu ada dimensi hablum minallah, tapi nanti ada fungsi dari sholat. Ketika sholat kita taqarrub ilallah, setelah sholat tanha anil fahsya wal munkar. Wah, kalau orang Islam seperti itu aman dunia. Tapi prakteknya kan susah. Yang kedua, itu tadi dimensi teologis. Yang kedua dimensi ideologis dalam konteks Muhammadiyah atau mungkin juga gerakan Islam yang lain. Khusus Muhammadiyah punya sesuatu yang unik dalam konteks kesejarahannya yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, yakni Al-Ma'un, gerakan Al-Ma'un. Jadi bagi yang mungkin belum begitu kenal dengan kisah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu sampai mengajarkan Al-Ma'un 3 bulan lamanya. Coba Anda bayangkan 3 bulan, padahal kita 1 hari aja udah hafal ya. Nggak usah 1 hari, 1 jam mungkin menghafal yang gampang. Kiai Dahlan sampai 3 bulan dan diprotes. Kiai, kenapa kami diulang-ulang terus? Terus Kiai Dahlan bilang, kamu udah paham? Sudah Kiai, coba dibaca. Kata Kiai, kalau itu nggak paham namanya, itu baru hafal. Kalau kalian paham, sudah sekarang pergi sana, ambil orang yatim, orang miskin, pelihara di rumah, bawa ke rumah masing-masing. Kaget semua murid itu. Akhirnya dari situlah lahir gerakan Al-Ma'un, yakni membebaskan orang miskin, anak yatim dari kemiskinannya dan dirawat oleh keluarga-keluarga Muhammadiyah yang di belakang hari sejak tahun 1923 itu lahirlah PKU. Dulu namanya PKO ya, Penolong Kesengsaraan Umum. Oh itu dulu OE tulisannya. Penolong Kesengsaraan Umum. Artinya apa? Siapapun yang sengsara itu ditolong oleh Muhammadiyah tanpa membedakan dia itu agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa, golongannya apa, gitu, strata sosialnya apa, itu harus dan wajib ditolong. Lahirlah PKU sebagai pusat pelayanan sosial dan kesehatan. Nah, jadi salah satu diantaranya rumah sakit PKU. Ini berdiri tahun 23, 15 Februari tahun 23. Ini satu terobosan loh dalam dakwah. Karena saat itu para kiai banyak yang hebat-hebat dalam hal ilmu-ilmu klasik, baca kitab kuning dan sebagainya. Tetapi tidak ada terobosan tentang Al-Ma'un ini.
bahwa Islam itu harus membebaskan orang miskin dan anak yatim. Bahwa di belakang hari nanti ada dua perdebatan apakah orang yatim, anak miskin itu harus dalam bentuk panti asuhan atau dirawat di keluarga, itu soal pilihan model sebenarnya. Tapi baik di keluarga maupun di panti asuhan itu harus tetap diperlakukan sebagai manusia yang tidak boleh dia lemah dan dilemahkan. Jadi panti asuhan itu juga harus mereformasi diri, jangan dijadikan anak yatim itu komodifikasi, jadi pusat komoditas, nanti diundang artis gitu ya, lalu suruh berdiri sambil ini gitu, itu pemberdayaan, itu bukan pemberdayaan. Yang rusak apa? Yang rusak mental anak dan kasihan. Biarpun dikasih, tapi mestinya jangan cara seperti itu. Artis juga jangan kayak begitulah. Kalau mau ngasih aja ke pimpinan pondoknya, kalau mau acaranya lain gitu. Tidak harus udah gini lalu nanti dikasih amplop dengan apa gitu. Itu cara-cara yang tidak bagus sebenarnya. Nah, hal kelihatan mikro ya, kecil, tetapi ini harus menjadi pikiran kita bahwa memperlakukan orang tua apa mustajabin tidak boleh dengan cara yang elitis seperti itu. Nanti dalam menerobos itu. Islam itu harus bisa concern pada persoalan-persoalan kaum miskin. Inilah yang disebut dengan teologi pembebasan atau ideologi pembebasan. Jadi kalau tahun 80-an LSM itu mengembangkan yang disebut dengan ideologi atau teologi pembebasan, itu sesungguhnya keedaran Muhammadiyah sudah memulai sejak awal abad ke-20 lewat Al-Ma'un. Nah, MPM ini yang dibawa Pak Said dan kawan-kawan ini menggerakkan kembali spirit Al-Ma'un itu untuk menjadi ideologi pemberdayaan. Nah, prinsip pemberdayaan tentu dalam Muhammadiyah basisnya adalah umat dan masyarakat. Kita tahu bangsa Indonesia ini kan mayoritas ya pun katanya sekarang kelas menengah sudah mulai banyak ya, tapi masih banyak yang dua apa mustadafin sebenarnya. Biarpun angka kemiskinan katanya akan selalu turun gitu ya. Tetapi tergantung parameternya kan, itu $1 atau $2 gitu kan. Kalau $1 ya memang sedikit. Jadi ini problem juga soal angka itu. Tapi lebih dari itu, kalau kita pergi kemana saja di kota dan di desa masih banyak orang yang jual mustadafin. Sementara disparitasnya kan tinggi. Kalau Pak Said dan teman-teman suka ngutip Gini rasio 0,41 misalkan. Ini tingkat kesenjangan makin tinggi. Coba sekarang kita lihat misalkan banyak hal yang dunia kita ini sekarang tingkat apa ya, makin tinggi ya. Mereka yang hidup mewah dan elit politik, pejabat pemerintah dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini maka yang ketiga, gerakan pemberdayaan itu juga menjadi punya kekuatan politik, menjadi sangat urgent ketika terjadi banyak hal yang sifatnya selain senjang, itu ada proses politisasi gitu ya, politisasi atas nama pemberdayaan masyarakat, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah proses eksploitasi dan proses ya pemberdayaan. Coba lihat sekarang elit-elit politik kita, DPR misalkan, selalu menggunakan atas nama rakyat kan, dan kalau pemilu janjinya semuanya empuk lah. Kepala daerah juga sama gitu kan. Tapi setelah mereka jadi itu ya kambuh itu sifat aslinya. Mereka tidak lagi peduli terhadap aspirasi rakyat. Yang ada adalah peduli terhadap aspirasi dirinya atau partainya. Ini sudah jadi ideologi semua partai lah. Partai itu Islam atau tidak sama saja, political behavior-nya sama. Ya
sejumlah elit politik masih banyak yang baik, tetapi kalah oleh yang seperti ini. Anda bayangkan ya, dulu kita punya harapan besar ya, elit-elit dari aktivis kampus menjadi elit politik gitu ya, di partai politik. Setelah mereka berkuasa, ya yang terjadi adalah apa? Sikap israf mereka. Sebenarnya dengan gaji yang mereka miliki sudah lebih dari cukup ya. Ikumpe mereka taruhlah 75 juta per bulan. Dibanding dosen itu yang setiap hari harus meyakinkan mahasiswanya. Susah loh jadi dosen sekarang, ya kan? Ya, harus berbusa-busa setiap jam itu berapa tuh Ikumpe? DPR itu padahal banyak yang cuma S1 loh. Padahal dosen banyak yang S3, tapi nggak apa-apa. Jadi pendidik itu ya harus dinikmati sebagai sebuah pengabdian, dan yang penting kan ada sesuatu yang kita berikan. Tapi juga nggak adil kalau mereka kemudian menyalahgunakan kekuasaan itu. Apa yang terjadi? Gratifikasi, korupsi. Baru setelah dibongkar KPK ketahuan kekayaannya berlimpah-limpah. Bagaimana mungkin orang yang tidak jelas pekerjaan sebelumnya jadi elit DPR, tahu-tahu setelah dibuat oleh KPK tanahnya di Jogja sekian hektar, di sana sekian hektar rumahnya. Dari mana itu kan? Mesti dari gratifikasi. Taruhlah dari uang 75 juta per bulan ya nggak cukup juga. Ini jelas kok. Common sense kita aja menyimpulkan. Maka Anda jangan terkecoh oleh para elit DPR yang tiba-tiba kaya raya. Justru Anda harus prihatin. Dan jangan mudah sekarang untuk menerima. Jadi jangan mudah untuk menerima. Pejabat juga sama, eksekutif. Seorang polisi perwira bintang 2 ya, yang sudah dijatuhi berapa hukuman berapa. Tahu-tahu rumahnya ada 10-11 rumah, termasuk di Jogja, di daerah sana. Padahal baru perwira 2. Yang disorong itu malah Aibtu punya rekening berapa? 1,2 triliun. Coba, apalagi yang brigjen sampai jenderal. Yang Aibtu itu jadi rekening gendut itu, maaf yang badannya gendut. Rekening gendut itu memang kenyataan, baca tulisannya Buya Sapi. Tapi ketika dibongkar marah, lalu institusi kepolisian dijadikan. Ini rusak negeri ini. Bagaimana mungkin kita melakukan pemberdayaan kalau kemudian iklim politik dan pemerintahannya seperti ini? Ada harapan pemerintah baru katanya merakyat gitu ya. Ternyata cuma bajunya saja, cuma pakaiannya putih-putih saja. Prakteknya enggak juga. Harian Kompas yang dulu sangat membela itu sudah sebulan lebih itu sangat kritis kembali ke aslinya. Hari kemarin kabinet pemerintahan Jokowi JK itu ternyata politisi dan dulu mereka yang menjadi pendukung sekarang diangkat menjadi komisaris di berbagai tempat. Dulu katanya tidak bagi-bagi kekuasaan, sama saja perilaku kekuasaan. Yang tidak sama itu penampilannya saja. Dan yang samanya lagi apa? Rakyat selalu ditipu dan mudah tertipu. Itu sama. Rakyat Indonesia itu senang ditipu berkali-kali. Itulah oleh Gramsci disebut ideologi penindasan. Jadi rakyat itu suka ditindas gitu ya. Jadi dan nikmat dalam penindasan itu. Karena tidak kapok-kapok gitu ya dengan citra-citra politik seperti ini. Oke lah, soal pilihan politik itu hak setiap warga negara, tetapi political behavior ini yang gak gampang diubah, gitu loh. Nah, justru ini kan yang merusak gitu ya. Kalau jahat-jahat sekalian tuh malah jelas gitu loh, bahwa saya penguasa jahat dan perilakunya jahat lah gitu.
Tapi kalau kelihatan baik-baik tapi juga membuka ruang kejahatan, ini problem ya. Mau dibongkar nanti yang salah yang bongkar itu kayak KPK kan kasusnya kan. KPK itu korban kan dari membongkar kejahatan, tapi dia dibongkar kesalahan. Maka kata Jimli itu harus dibedakan antara kesalahan dan kejahatan. Setiap orang di negeri ini pasti punya kesalahan. Kalau dicari-cari mesti kena hukum. Ya. Siapapun ya. Mungkin dulu kita pas pernah biarpun tidak sepenuhnya itu urusan KTP, misalkan ya. SIM saya tidak latihan, karena latihan juga nggak bisa-bisa kan gitu. Cuman akhirnya latihan tertulis saja. Bagaimana Anda mungkin bisa coba garis polisi gini semua kan? Bawa motor, baru bisa aja, udah alhamdulillah harus pulang belok gitu. Dan di jalan kan nggak ada yang seperti itu. Ya saya jelas gagalnya, akhirnya setelah gagal ya udah ujian tertulis. Nah ujian tertulis ya insya Allah separuh bener separuh udah mending wong nggak ngerti lampu ini lampu itu dalam arti itu kan. Tetapi kan itu proses. Tapi kalau udah dicari kesalahan mesti ada bahwa Pak Maruf itu dulu pernah tidak ikut ujian SIM lapangan, nah, kan? Masuk Maka dulu Pak Ayah kan Pak Ayah Fakhrudin itu saking ingin taatnya aturan ketua PP Muhammadiyah yang sepuh itu, dia punya sepeda motor, dia ikut daftar, lalu diajak ke lapangan oleh polisi. Nah, polisinya itu ngawur. Ya udah, Pak Ayah mau latihan, apa yang dilakukan Pak Ayah? Motor itu enggak dinaikin, dia tuntun. Terus kata, loh Pak, ya daripada saya jatuh gitu kan, ya yang penting saya ikut gitu kan. Dituntunnya dibawa gitu kan. Saya bisanya cuma seperti itu kata Pak Ayah. Nah itu kalau dicari-cari Pak Ayah juga salah. Maka kata JJ harus dibedakan antara kesalahan dan kejahatan. Yang harus diberantas itu sekarang kejahatan. Tapi apa yang terjadi? DPR ikut mendukung, lepas dari ada sebagian anggota KPK yang terlalu genit gitu ya, ini juga nggak bagus lah. Mestinya harus, ya mungkin karena masih muda ya, harus jadi terlalu genit ya, tergoda untuk ikut calon, untuk ini, mestinya istiqomah. Itulah realitas kehidupan. Nah, terakhir gerakan pemberdayaan itu juga punya urgensi yang bersifat kemasyarakatan. Jadi sekalian, siapa sih yang mau peduli sekarang terhadap keadaan masyarakat kita yang dibanjiri oleh berbagai macam ekspansi politik, ekonomi dan budaya neoliberal yang luar biasa. Secara politik jelas kita ini sudah neoliberal. Politik Indonesia itu neoliberal. Padahal di konstitusi kita tidak seperti itu. Ajasnya kegotong royongan. Tapi sekarang sudah sangat neoliberal. Serba harus pilihan langsung macam-macam. Dulu kan ada yang tidak pilihan langsung itu karena prinsip musyawarah mufakat. Tapi sudah dilewati semua. Ya. Kemudian ekonomi lebih-lebih lagi itu ekspansi neokapitalisme itu lebih ganas ketimbang kapitalisme awal. Karena apa? Ditunjang oleh teknologi informasi, teknologi media yang luar biasa. Coba sekarang misalkan bagaimana Indomaret, Alfamart itu mengekspansi sampai ke desa-desa dan warung-warung kecil belum tikar. Jadi kemudian kemajuan sebuah kota itu diukur dari ada mall ya. Dan anak-anak daerah itu bangga kalau daerahnya sudah punya mall. Itu menjadi pusat perubahan sosial yang luar biasa. Kemudian eksploitasi alam juga. Saya pikir Papua 15-20 tahun ke depan udah nggak karu-karuan lagi. Ya.
Katanya nanti akan ada perusahaan-perusahaan lagi multinasional yang luar biasa di bumi Papua. Kalau di tempat lain sudah jelas gitu kan. Dan hampir ya tidak ada fraksi atau partai yang peduli soal-soal. Ada yang selalu bilang kerakyatan dengan selalu merdeka, tetapi nggak peduli dia dengan uang cilik itu hanya jadi klaim aja. Saya tidak ada urusannya dengan soal cenderung ke situ atau tidak. Nyatanya di era Bu Megawati itu dulu Indosat segala macam justru malah dilego keluar kan, 2 pulau lepas gitu kan. Jadi nggak benar juga ideologi wong cilik itu peduli pada nasionalisme yang autentik gitu. Nasionalisme yang autentik itu betul-betul berdiri di atas kepentingan rakyat gitu. Sekarang sama saja semua, perilakunya sama gitu. Jadi dalam politik juga sama-sama otoritarian. Dulu misalkan PDIP P3 itu sangat kritis terhadap pemerintah, bahkan mengalami penderitaan kan. Tapi setelah sekarang berkuasa sama saja ya. Menhumkam sekarang itu tidak lebih dari menteri di zaman Orde Baru. Lepas dari partainya apapun kalau saya, itu sudah sama perilakunya dengan. Jadi ini apa yang rusak gitu ya. Jadi ini kondisi, maka jangan ada orang yang punya harapan bahwa mereka berpikir tentang rakyat. Undang-undang desa ya itu dasarnya bagus, tetapi siapa yang mau mengawal? MPM ya tidak punya komitmen. Itu pun sekarang sudah masuk unsur golongan dan macam-macam gitu. Jadi nanti fasilitatornya harus dari golongan di mana menteri itu berkuasa, itu nggak benar juga gitu kan. Kalau menterinya dari Muhammadiyah, saya akan menentang juga. Nggak boleh, urusan pabrik harus tetap aparatur negara, dan aparatur negara harus berdiri di atas semua golongan. Tidak boleh mementingkan golongan. Pusat negara itu Anda bayangkan, kalau setiap si A jadi menteri, jadi presiden dari golongan A mewakili golongan A, nanti yang diurus cuma golongannya sendiri, ya rusak negaranya. Jadi ini harus menjadi komitmen kita, dan secara budaya kita sudah rusak juga sekarang ini. Budaya macam-macam itu masuk ke desa, ke masyarakat bawah ya. Anak-anak kecil sudah punya HP di desa, dia nggak mampu sekolah atau apa kalau HP punya dan macam-macam. Ini menjadi era baru ya, yang membunuh akar budaya masyarakat. Jadi ini problem-problem sosial yang pemberdayaan itu nanti juga bukan sekedar pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik supaya ada kesadaran sebagai civil society, sebagai masyarakat madani, pemberdayaan budaya supaya orang itu tahu identitas dirinya. Kalau pemerintah betul mau mewujudkan revolusi mental itu perubahan mental dari buruk menjadi baik gitu kan intinya. Itu dimulai dari pemerintah sendiri, dari pejabat. Karena ada pepatah ikan busuk dimulai dari kepala kan. Jadi, ya Ahok itu ada benarnya dalam hal ini. Jadi dia mengkritik perilaku anggota DPR, cuma dia itu nggak punya punya adab tidak bisa hidup lisan aja gitu. Coba kalau dia jadi Muhammadiyah atau jadi apa, dia diajari hidup lisan, menjaga lisan. Iya. Tapi kritik dia memang benar, dia muak katanya dengan kemunafikan dari anggota dewan yang bilang gini tapi prakteknya begini. Nah, kalau dia jujur dan itu hidupnya gitu, cuman sayangnya temperamental itu. Padahal pemimpin kan nggak bisa begitu. Jadi ada banyak hal yang karakter budaya kita ini juga harus dibangun. Bukan berarti lalu harus mengawetkan tradisi ya. Tradisi itu yang baik harus diawetkan, itu namanya al-uruf ya. Tapi kalau yang jelek harus ditinggalkan tradisi itu. Karena kita harus maju ya. Di negara manapun bangsa yang maju itu meninggalkan tradisi yang buruk, yang tidak efisien, yang tidak hemat,
Kalau tradisi kita ini sekarang maaf banyak yang tidak efisien, yang boros segala macam gitu kan. Rakyat kecil misalkan ya, makanya dulu Muhammadiyah kenapa juga kalau kematian terlalu banyak upacara itu yang miskin itu juga kasihan, karena dia harus mengeluarkan banyak biaya. Di samping memang nggak ada aturannya, nggak ada sunnahnya untuk itu gitu. Maka memberantas hal seperti itu karena supaya dia harus menjual warisan, menjual ini untuk liburan 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nanti kalau 1000 hari habis, berapa hari lagi gitu kan? Jadi nggak ada habisnya gitu. Jadi banyak juga hal-hal lain yang dari tradisi itu harus kita perbaharui. Gitu. Tapi yang baik ya harus misalkan sikap sosial kita, gotong royong kita, sopan santun kita itu baik gitu. Kalau lewat absus salam, kulonun, permisi itu kan bagus ya, nggak kayak ayam ya. Kalau ayam lewat kan enak aja gitu kan gitu. Itu tradisi kita ya. Hal-hal seperti ini juga perlu pembudayaan. Jadi bagaimana mungkin teman-teman di fasilitator ini melakukan reorientasi terhadap gerakan pembudayaan politik, pembudayaan ekonomi, pembudayaan budaya, termasuk dalam hal membangun paham keagamaan yang cerah dan mencerahkan kehidupan. Dan karena itu atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi sekolah kader pemberdayaan masyarakat ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum